Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai pengelompokan file berdasarkan. Di sini terdapat dua file explorer, di sebelah kiri tanpa pengelompokan file dan sebelah kanan dengan menggunakan pengelompokan file. Tentunya di komputer atau di laptop kalian mungkin file explorernya ada yang seperti sebelah kanan. Sekarang jika kalian ingin menggunakan pengelompokan file, kalian bisa pergi ke tab View. Setelah itu kalian pergi ke Group Current View. Setelah itu kalian pergi ke Group By. Di sini kalian akan menemukan pengelompokan berdasarkan nama atau name, date modify, waktu modifikasi, tipe, size, ukuran, date create, waktu dibuat atau tanggal dibuat, author, kategori, tag, dan title. Tentunya sekarang kita akan memilih name. Sekarang file kalian sudah diurutkan berdasarkan abjad atau nama. Tentunya di sini kalian bisa melihat A sampai H, I sampai P, Q sampai Z, dan yang lainnya. Selain itu, kalian juga bisa mengurutkan file dengan cara mengklik kanan pada mouse dan kalian pilih Group By. Di sini kalian juga bisa mengurutkan file. Sekarang kita pilih tipe. Sekarang di sini file kalian sudah diurutkan berdasarkan tipe atau format, di mana di sini adalah docx, EPUB, export UI, file folder, JPEG, dan yang lainnya. Sekarang kita kembali lagi ke atas dan kita kembalikan kembali menjadi pengelompokan berdasarkan nama. Sekarang kenapa kalian harus menggunakan pengelompokan file? Tentunya jika kalian menggunakan pengelompokan file kalian akan terlihat lebih rapi dan tersusun. Dikarenakan di sini kalian bisa menyusun atau mengelompokkan file kalian berdasarkan nama ataupun abjad dan yang lainnya. Selain itu, jika kalian ingin menggunakan pengurutan ascending atau pengurutan file dari atas ke bawah ataupun sebaliknya descending, pengurutan file dari bawah ke atas akan lebih cepat seperti ini. Sekarang kita sudah menggantinya dari Z ke Q sampai A. Tentunya paling atas adalah Other. Kita balik lagi, pengurutan file ascending. Hanya saja, jika kalian menggunakan pengurutan file, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika kalian ingin mencari file yang baru saja kalian buat, atau file yang baru saja kalian modifikasi, atau file yang baru kalian download. Tentunya jika kalian ingin mengurutkan file berdasarkan data yang dimodifikasi ataupun data yang kalian buat, misalkan jika kalian ingin mencari file yang baru saja kalian modifikasi seperti ini, dan kebetulan kalian harus mencari file tersebut berdasarkan abjad. Tentunya cara seperti ini akan memakan waktu. Begitu pula ketika kalian ingin mencari file atau dokumen yang baru saja kalian buat. Ditambah lagi jika kalian baru mendownload suatu file dan kalian lupa nama filenya, maka yang terjadi adalah kalian harus mencari berdasarkan huruf atau abjad. Setelah itu kalian lihat berdasarkan waktu kapan dibuatnya. Hanya itu saja kekurangannya. Tentunya jika kalian tidak ingin menggunakan pengelompokan file, kalian bisa pergi kembali ke Group By dan kalian pilih None. Tentunya jika kalian menggunakan klik kanan, kalian juga bisa menggunakan Group By dan kalian pilih None. Hanya saja di sini tidak ada. Tapi ketika kita mengelompokkannya dan kita klik kanan dan kita pilih Group By, maka akan terdapat pilihan None atau tanpa pengelompokan file. Tentunya tanpa pengelompokan file ini, kalian akan lebih cepat mencari file apapun itu sesuai yang kalian inginkan. Dari kapan file itu dimodifikasi, kapan file itu dibuat. Jadi penggunaan pengelompokan file ini lebih baik kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Misalkan penggunaan pengelompokan file ini kalian gunakan di dokumen kalian dan kalian tidak menggunakan pengelompokan file di folder download atau folder yang menurut kalian sering kalian tambahkan file terbaru. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.